بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul dan bertafaqquh fid din, mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agama Allah. Maka hendaknya yang harus ada di benak setiap muslim dan menjadi keyakinannya bahwa menuntut ilmu dan menghadiri majlis ilmi bukanlah sesuatu yang kalau ada kesempatan maka hadir, maka kalau tidak ada kesempatan karena tersibukkan dengan yang lainnya, sehingga seakan-akan menjadi sesuatu yang dikesampingkan. Namun hendaknya sesibuk apapun seorang muslim harus berusaha dan meyakinkan pada dirinya bahwa talabul ilm fariidhah. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebab dengan semangat dalam menuntut ilmu, maka semakin jelas pula berbagai permasalahan-permasalahan agama, dan akan terpecahkan sekian banyak problem yang kita hadapi dalam kehidupan.
dan kita bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang sunnah dan bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana yang mendekatkan diri kepada Allah dan mana yang menjauhkan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu muhtajuna ila al-ilm akthar min hajatihi ila at-ta'ami wasyarab. Manusia sangat butuh kepada ilmu, melebihi kebutuhan mereka kepada minuman dan makanan. Sebab ilmu dibutuhkan setiap saat. Pada saat kita melangkah, membutuhkan ilmu. Pada saat kita hendak mengucapkan sesuatu, membutuhkan ilmu. Sehingga para ulama salaf, di antara mereka ada yang mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi'atharin faf'al. Jikalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, dengan riwayat, lakukan. Yang menjelaskan sangat butuhnya kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana kita telah sampai kepada pembahasan tentang hadis-hadis seputar qiyamul lail. Dan telah kita sebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hukum seputar salatul lail bersama dengan salat witirnya. Dan akhir pembahasan kita telah sebutkan pula hadis Buraidah. Hadis Buraidah Ibn al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Dan telah kita jelaskan kedudukan hadis ini, bahwa ini adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalaupun hadis ini sahih, tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya salat witir. Namun penyebutan al-witru haqqun, salat witir itu adalah hak, maksudnya bahwa salat witir itu adalah perkara yang benar, disyariatkan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa salat witir hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang ditekankan. Jangan sampai seorang muslim melewati satu malam berlalu dalam keadaan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal salat witir, minimal 1 rakaat, jika mampu 3 rakaat, jika mampu lebih dari itu, walhamdulillah. Apabila seorang mengkhawatirkan tertidur hingga datangnya waktu subuh, maka diperbolehkan baginya mengerjakan salat witir di awal malam sebelum dia tidur, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Ahmad bin Ali, yang masyhur dengan penyebutan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Aisyah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma.
Beliau adalah istri yang paling faqih di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah seorang wanita yang paling faqih dari seluruh wanita yang ada di dunia ini. Bahkan sebagian para ulama untuk menunjukkan kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka mengatakan kalaulah dikumpulkan ilmunya seluruh para wanita lalu dibandingkan dengan ilmu Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ilmu Aisyah lebih banyak, melebihi ilmu mereka. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, khususnya dalam amalan-amalan yang ada di dalam rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha di usia beliau yang demikian muda menikah dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada umur 6 tahun, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam bersamanya di umur 9 tahun, sampai kemudian meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah masih berumur 18 tahun radhiyallahu taala anha. Maka pada masa-masa itu dimanfaatkan oleh Aisyah untuk menghafal dan mendalami sekian banyak apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalat, beliau berkata, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan dan tidak pula pada bulan yang lainnya melebihi 11 rakaat. Yusalli arba'an, di mana Rasulullah salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka engkau tidak perlu bertanya tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rakaat-rakaat yang beliau kerjakan. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat berikutnya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, engkau tidak perlu bertanya lagi tentang bagusnya dan panjangnya salat-salat yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma yusalli thalathan, kemudian setelah itu beliau mengerjakan salat 3 rakaat. Qalat Aisyah, maka berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum engkau mengerjakan salat witir? Qala ya Aisyah, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah dalam keadaan tidur. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma anha, dan di dalam riwayat yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, bahwa Aisyah mengatakan kana yusalli minal laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail 10 rakaat dan beliau salat witir 1 rakaat, wa yarka'u raka'atail fajr,
Lalu setelah itu beliau mengerjakan 2 rakaat salat fajar, salat sunnah, fatilka 13 raka'atan. Maka seluruhnya berjumlah 13 rakaat. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara pelaksanaan salatul lail yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau pun menyampaikan kepada orang-orang setelahnya dan sampai kepada kita. Maka di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan beberapa hukum seputar salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan pada saat mengerjakan qiyamul lail. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dalam mengerjakan salatul lail, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya, melebihi 11 rakaat. Melebihi 11 rakaat. Dari sini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatul lail. Dan ini menunjukkan kesungguhan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan Nabi alaihi salatu wassalam dalam mengerjakan salatul lail yang menyebabkan membengkaknya kedua kaki beliau, dan beliau mengatakan, afala akunu 'abdan syakura, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Jalla wa Ala menganjurkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di malam hari tahajudlah, kerjakanlah qiyamul lail sebagai nafilah, sebagai amalan sunnah bagimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau dalam kedudukan yang terpuji, mendapatkan syafa'atul uzma. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan contoh bagi seluruh umat, bagi mereka yang hendak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemuliaan Rasulullah, ketinggian kedudukan derajat Nabi alaihi salatu wassalam di sisi Allah Tabaraka wa taala tidak menyebabkan beliau meninggalkan amalan-amalan sunnah, bahkan sebaliknya. Dan di antara faedah dari hadis ini menjelaskan kepada kita sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salatul lail, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah melebihi 11 rakaat. Tidak pernah melebihi 11 rakaat dalam mengerjakan qiyamul lail. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini adalah sunnah, dan inilah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Demikian pula pada 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak melebihi dalam mengerjakan salatul lail dari 11 rakaat. Mungkin ada yang mengatakan, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam yang juga diriwayatkan oleh Aisyah? Di antaranya Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan kain sarungnya dan beliau membangunkan keluarganya dan menghidupkan seluruh malam. Menghidupkan malam-malam Ramadan pada 10 malam terakhir. Menghidupkannya dengan ibadah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Kita mengatakan tidak ada pertentangan antara hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak menambah di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Adapun pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan 10 malam tersebut dan tidak melebihi 11 rakaat. Hanya perbedaannya adalah dalam memanjangkan bacaan di dalam sholatul lail. Itu perbedaannya. Kalau pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih memanjangkan bacaan beliau di dalam sholatul lail, melebihi kadar pada saat beliau mengerjakan sholatul lail di selain 10 malam terakhir itu. Dan tidak diketahui dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau menghidupkan semalam suntuk dari malam-malam tersebut kecuali 10 malam terakhir. Ya. Oleh karena itu merupakan hal yang tidak sepantasnya menghidupkan semalam suntuk pada selain 10 malam terakhir tersebut. Apalagi dalam mengerjakan sholatul jamaah, sholatul lail yang dikerjakan secara berjamaah, ya tidak sepantasnya. Kalau dia mengerjakan sendirian, ya terserah dia. Nah, kalau dia berpendapat dia ingin menghabiskan seluruh malam dengan ibadah, silahkan. Namun kalau dia mengerjakan secara berjamaah, maka hendaknya dia menjaga dan melihat pula keadaan para jamaah, disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghidupkan malam-malam selain dari 10 malam terakhir tersebut. Adapun pada 10 malam terakhir, maka beliau memanjangkan bacaannya. Dan ini juga merupakan sunnatus salaf, menghidupkan 10 malam terakhir. Sampai di antara mereka ada yang mengerjakan sholat itu sambil bersandar pada tongkat, saking panjangnya bacaan imam. Nah, dan itu adalah sunnah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalat tulul qunut. Sebaik-baik salat yang paling panjang bacaannya. Yang paling panjang bacaannya. Nah, namun dalam sholatul jamaah hendaknya memperhatikan kondisi para makmum, melihat kondisi mereka. Dalam sholat wajib tidak diperbolehkan seorang memanjangkan yang menyebabkan lelahnya dan menyebabkan jengkelnya mereka-mereka yang lemah, yang mungkin ada hajah, mungkin ada yang sakit. Berbeda keadaan para makmum tersebut. Maka hendaknya seorang imam berpandang dia untuk melihat kondisi jamaah. Nah, lalu di dalam hadis ini, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan
11 rakaat. Apakah penyebutan 11 ini menunjukkan pembatasan sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan salatul lail melebihi jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa penyebutan 11 rakaat adalah merupakan pembatasan, menunjukkan hasr, sehingga tidak diperbolehkan melebihi jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pendapat ini pun mengingkari mereka yang mengerjakan salat 20 rakaat misalnya, atau yang lebih dari itu. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamatul Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala. Namun pendapat ini menyelisihi pendapat jumhur dari kalangan para ulama yang mereka mengatakan bahwa dalam mengerjakan salatul lail tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan dan mengabarkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau Nabi alaihi wasallam sendiri yang mengatakannya. Misalnya Rasulullah mengatakan salatul lail terbanyak adalah 11 rakaat atau yang semisalnya. Maka itu nas yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam telah membatasi. Tapi di dalam hadis ini Aisyah yang memberitakan bahwa Rasulullah itu kalau beliau salatul lail maka beliau tidak pernah melebihi 11 rakaat. Tentunya dengan bagusnya dan panjangnya salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembatasan. Sementara di dalam hadis yang lain, hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, hadis Abdullah bin Umar, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu kemudian bertanya tentang salatul lail, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili masna masna. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yani 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut tidak membatasi. Beliau mengatakan sampai 10 rakaat kemudian salat witir 1 rakaat misalnya. Beliau tidak membatasi. Beliau hanya mengatakan salatul lail 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Tanpa ada pembatasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalaulah Rasulullah alaihi wasallam membatasi jumlah salatul lail melebihi 11 rakaat tidak diperbolehkan melebihi dari 11 rakaat dan beliau membatasi hanya sampai pada 11 rakaat, tentu Rasulullah akan menjelaskan di dalam hadis itu ketika ada seorang datang dan bertanya kepada Rasulullah tentang salatul lail. Sebab ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan, ya, dari waktu yang seharusnya dia menjelaskan, ya, dibutuhkan untuk dia menjelaskan, maka itu tidak diperbolehkan. Dia harus menjelaskan pada saat itu. Mengakhirkan, maka tidak diperbolehkan. Dalam keadaan orang ini butuh untuk mendapatkan ilmu tentang salatul lail. Oleh karena itu, yang sahih dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, yang afdal apabila seorang hendak mengerjakan salatul lail, mengerjakan 11 rakaat. Ini yang afdal. Tapi juga tolong perhatikan tata caranya. 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya tentang bagusnya salat Nabi,
dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya salat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian mereka mengerjakan 11 rakaat, tapi 11 rakaat 15 menit selesai. Nah, Al-Fatihah 1 nafas. Surah 1 nafas. Ruku', i'tidal, wallahu alam. Apakah ada tumaknina atau tidak? Yang dikejar cepat selesai. Nah, itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa nikmat dengan ibadah. Kalau ini yang dikejar, ya, sedikit lagi. Nah, tinggal 5 menit. Jadi seakan-akan sholat itu seperti orang sedang lari estafet. Allahul musta'an. Kejar-kejaran. Dan bahkan sebagian mereka merasa bangga. Kalau saya mending sholat di mesin cepat selesai. Nah, ya. Kalau yang itu kan agak lama. Kalau yang ini habis sholat isya langsung sholat. Gak ada ceramahnya. Kalau itu kan agak lama dah. Nah, kenapa? Karena sisa waktunya digunakan untuk yang lain-lainnya. Bersenang-senang di malam hari. Allahumma musta'an. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau melihat pada jumlah rakaat, ya perhatikan juga kaifiyahnya. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullahu taala sangat insaf, ya, di dalam menjelaskan tentang masalah salatul lail. Kata beliau, lam yuwaqqit, inna qiyam Ramadan lam yuwaqqit an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi adadan muayyanan. Bahwa mengerjakan salatul lail, qiyam Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jumlah tertentu. Tidak batasi jumlah tertentu. Nah. Ya. Bal kana la yazidu fi Ramadan wala ghairahu ala 13 rak'ah. Fa kana yutilu ar-rak'at. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melebihi dari 13 rakaat, 2 rakaat bersama dengan 2 rakaat fajr. Nah, namun beliau memanjangkan rakaatnya. Beliau panjangkan. Nah, membaca seperti orang tidak terburu-buru. Bayangkan 1 rakaat yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hudzaifah bin Al-Yaman salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul lail. Beliau membaca suratul Baqarah. Setelah membaca suratul Baqarah, ya, Hudzaifah berpikir dalam dirinya bahwa mungkin Rasulullah membaca suratul Baqarah sampai ayat yang ke-100. Setelah itu beliau rukuk. Sampai ayat ke-100 dilanjutkan lagi. Pikir Hudzaifah mungkin kalau Rasulullah telah selesai membaca suratul Baqarah, beliau akan rukuk. Beliau tamatkan suratul Baqarah, lanjut ke surah An-Nisa. Nah, antum bisa bayangkan bagaimana letihnya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang mendengar itu biasanya lebih capek daripada yang membaca. Kalau yang membaca, ya, dia bisa menentukan, ya kan? Ya. Dan dia bisa mengukur kekuatannya. Tapi kalau yang mendengar, nah, ya, ini kapan selesainya? Yang terfikir seperti itu. Nah, bisa dibayangkan seorang imam membaca dengan bacaan tartil, ya, tidak terlalu lambat dan tidak juga terlalu dipercepat. 1 juz misalnya, ya, luar biasa letihnya itu. Nah, ya, betis. Nah, bisa-bisa seorang, ya, seperti yang kita sebutkan, ada yang sandar pakai tongkat, ya. Di kalangan para ulama salaf ada yang sholatul lail itu karena saking panjangnya bacaan imam, dia sholat sandar pakai tongkat. Nah, kalau sudah tidak mampu ya duduk. Nah, gimana kalau seperti suratul Baqarah 2 juz lebih, tambah lagi suratul Nisa, tambah lagi suratul Al-Imran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca, apabila melewati ayat rahmat, beliau berdoa kepada Allah,
agar mendapatkan rahmat, mendapatkan surga. Apabila melewati ayat tentang adab, maka beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan ya bahwa Nabi alaihi wasallam tidak membaca bacaan dengan bacaan yang cepat. Ya, itu 1 rakaat. Demikian lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga wallahu taala alam, apabila seorang tidak mampu ya untuk berdiri yang lama, namun dia lebih mendahulukan untuk memperbanyak jumlah rakaatnya, maka wallahu taala alam diperbolehkan. Ya. Dan di antara para ulama salaf ada yang salatul lail, mengerjakan salatul lail pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu sampai 36 rakaat. Ya. Bacaan tidak begitu lama, salat 2 rakaat, diri lagi dan seterusnya. Tapi kalau dia membatasi dengan jumlah 11 rakaat dengan kemampuan dia, maka juga tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Yang jelas dalam hal ini wallahu taala alam, yang afdal sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 11 rakaat dengan berusaha menjaga tumanina, membaca dengan bacaan yang baik, ya. Namun kalau ada yang mengerjakan lebih dari 11 rakaat pun tidak diingkari, wallahu taala a'lam. Dan di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang salatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Yusalli 4, beliau salat 4 rakaat. Hadis ini merupakan salah satu dalil yang disebutkan oleh mayoritas para ulama bahwa salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu yang afdal. Namun kalau seorang hendak mengerjakan 4 rakaat dengan 1 salam, maka diperbolehkan. Salah satunya adalah hadis ini. Meskipun hadis ini berselisih pula sebagian para ulama dalam memahaminya. Ada sebagian mengatakan yang dimaksud 4 rakaat, bahwa Rasulullah salat 4 rakaat, kamu tidak perlu tanya tentang panjang dan bagusnya. Lalu beliau salat 4 rakaat. Yang dimaksud 4 rakaat di sini bukan 4 rakaat 1 salam. Ya. Tapi yang dimaksud bahwa Rasulullah mengerjakan 2 rakaat, setelah 2 rakaat salam beliau tidak beristirahat, tapi langsung berdiri. Tambah lagi 2 rakaat. Lalu setelah beliau mengerjakan 4 rakaat pertama, maka beliau beristirahat dalam waktu yang cukup lama. Ya. Setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat yang dibagi jadi 2 rakaat. Ini pendapat sebagian ulama yang Syekh Shalih Al-Fauzan condong kepada pemahaman ini. Namun tidak sedikit dan banyak dari para ulama mengatakan hadis secara zahir menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat dengan 1 salam. Dan permasalahan ini telah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang afdal dalam salatul lail bagi yang ingin mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu yang lebih afdal. Karena itulah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi bagi seorang yang ingin mengerjakan 4 rakaat 1 salam, silahkan. Ya. Atau mengerjakan salat witir misalnya 8 rakaat 1 salam, ya, 7 rakaat 1 salam atau 9 rakaat 1 salam, silahkan. Karena itu pun dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beribadah kepada Allah senantiasa menjaga bagusnya dan panjangnya dalam salatul lail. Ini yang beliau senantiasa menjaganya, bagusnya dan panjangnya. Bagusnya salatnya dalam artian memperhatikan tata caranya, memperhatikan tumakninahnya, gerakan-gerakannya. Nah, dan demikian pula panjangnya.
Sebagaimana kita sebutkan bahwa Nabi SAW lebih memanjangkan berdirinya. Apalagi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih menambah porsi bacaan itu. Sehingga berdiri tentunya lebih lama. Dan beliau menghidupkan seluruh malam dalam keadaan beliau mengerjakan salat 11 rakaat. Lalu kemudian setelah itu beliau mengerjakan salat witir 3 rakaat. Dan telah kita jelaskan pula bahwa dalam mengerjakan salat witir bisa dilakukan dengan 2 cara. Mengerjakan 3 rakaat dengan 1 salam dan 1 kali tasyahud. 1 kali tasyahud. Atau mengerjakan 3 rakaat salat witir dengan 2 salam dan 2 tasyahud. Mengerjakan 2 rakaat, kemudian duduk tasyahud, lalu salam, lalu ditambah lagi 1 rakaat tasyahud salam. Kedua cara ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dalam mengerjakan salatul witir menyerupai salatul maghrib. Sebab yang demikian dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Maka tidak diperbolehkan. Itu telah kita bahas. Nah, setelah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang salatnya Nabi SAW, lalu beliau pun bertanya, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apakah engkau tidur sebelum engkau salat witir? Menunjukkan ada jeda. Jadi setelah beliau mengerjakan 8 rakaat dari salatul lail, beliau hendak mengerjakan salat witir 3 rakaat. Sebelum beliau mengerjakan salat witir, beliau istirahat dulu. Dan terlihat seperti orang yang tidur. Ya. Nah, dan Rasulullah SAW apabila beliau tidur itu diketahui karena ya beliau mendengkur ketika tidur. Rasulullah SAW. Dan itu diriwayatkan dari banyak riwayat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW ketika beliau sempat tertidur, setelah itu beliau bangun dan beliau salat dalam keadaan beliau tidak berwudu. Maka Rasulullah SAW istirahat dan terlihat tidur. Lalu setelah itu beliau bangun dan mengerjakan salatul witir tanpa berwudu. Nah, sehingga Aisyah bertanya, atanamu qabla an tutir? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau mengerjakan salat witir? Ya. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengesankan bahwa beliau sepertinya telah mengetahui hukum bahwa tidur itu membatalkan wudu. Ya. Seorang tidur membatalkan wudu. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, setelah itu beliau bangun dan mengerjakan salatul witir tanpa berwudu, maka ini pun yang menyebabkan Aisyah bertanya, apakah engkau tidur sebelum salat witir wahai Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah. Nah, wahai Aisyah. Coba perhatikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya. Pernahkah Nabi alaihi salatu wasallam memanggil istrinya dengan penyebutan adik? Ya, adikku misalnya. Ya. Atau dengan bahasa kita lah. Nah, adikku itu kan bahasa Arabnya ukhti gitu. Pernahkah Aisyah atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Rasulullah alaihi wasallam dengan panggilan akhi? Ya. Atau dalam bahasa kita kak? Atau dalam bahasa kita mas? Atau yang lainnya? Nah, kan tidak ada. Atau istri Nabi memanggil Rasulullah SAW dengan penyebutan abi,
Adakah? Tidak ada. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa ini panggilan tidak sepantasnya. Kalau ingin memanggil istri, panggil ya, istriku misalnya, atau zauji, ya, atau menyebut nama. Menyebut nama. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebut nama Aisyah. Ya Aisyah. Kadang-kadang beliau memanggil itu dengan panggilan yang ya mesra. Gitu ya. Kalau di dalam ilmu nahwu itu ada yang diistilahkan tarkhim. Memanggil nama dalam penyebutan murakham. Ya. Menyingkat dengan tujuan memanggil seorang dengan penyebutan yang mesra. Nah, Aisyah itu jadi Aish misalnya. Ya Aish, tidak sempurnakan. Nah, itu adalah panggilan kasih sayang, ya. Nah, ya. Kalau di Indonesia ini dalam hal meringkas juara satu. Nah, paling jago. Semuanya bisa diringkas. Abdullah jadi Dul. Bayangkan ringkasannya luar biasa, kelebihan. Nah, ya. Dan seterusnya, ya kan? Hampir setiap nama orang kalau di Indonesia ini jadi ringkasan, diringkas, seringkas mungkin. Nah, Usama jadi Us ketika dipanggil. Nah, Luqman jadi Luq dan seterusnya, ya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya kedua mataku itu tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Jadi Rasulullah SAW mata beliau tidur. Nah, dan terdengar suara bahwa beliau mendengkur yang menunjukkan bahwa beliau tidur. Akan tetapi hati beliau terus terjaga, ya. Nah, terus terkontrol. Hanya kadang-kadang beliau mendapatkan wahyu pada saat beliau tertidur, menunjukkan terjaganya hati beliau alaihi salatu wassalam. Hati beliau tidak pernah off, ya, terus dalam kondisi on, terus, ya. Nah, meskipun dalam keadaan tidur. Kalau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah tidur selesai masalah, iya kan? Nah, nanti urusannya lain lagi. Kalau dengan syaitan yang mimpinya mimpi buruk, nanti lain lagi permasalahan. Tapi kalau seorang asalnya kalau sudah tidur, tidak mengetahui kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, ibaratnya HP yang sudah dimatikan. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak. Sehingga ketika Rasulullah SAW mungkin beliau mengeluarkan sesuatu, ya, buang angin atau yang semisalnya, beliau mengetahui. Karena hati beliau terus terjaga. Maka inilah yang membedakan kondisi Rasulullah SAW dengan selain beliau. Nah, termasuk di antara kekhususan Nabi SAW bahwa tidur bagi Nabi SAW tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hati beliau yang tetap terjaga. Berbeda dengan selain dari umat, selain dari Rasulullah SAW. Nah, mereka tidur selesai. Nah, kalau tidurnya pulas, maka terputus dari hubungan luar yang menunjukkan wudunya batal. Nah, man nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Dan yang dimaksud dengan tidur di sini adalah tidur pulas. An-naum al-mustaghrib. Ya, tapi kalau seorang masih mengantuk misalnya, dalam artian dia masih mengetahui kondisi yang ada di sekitarnya. Ya. Kadang-kadang yang seperti ini seringnya terjadi pada hari Jumat. Ya. Sebagian mereka itu menjadikan jadwal tidur siangnya hari Jumat. Dan tepat pada saat khatib sedang berkhutbah. Allahul musta'an. Ini kebiasaan buruk. Ya.
Datang hari Jumat, khatib berkhutbah, sudah tidur. Nah, sepertinya sudah menjadi rutinitasnya. Ini harus ditinggalkan. Kalau ada yang terbiasa, ditinggalkan. Nah, kita dianjurkan untuk mendengarkan khatib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang sedang duduk misalnya, selama dia dalam keadaan masih teringat dengan kondisi yang ada di sekitarnya, meskipun ngantuk, maka tidak membatalkan wudu. Para sahabat pada saat telah ditegakkannya iqamatus shalah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, ngobrol dengan salah seorang sahabat. Ya, para sahabat di masjid, mereka menunggu kapan salatul isya. Nah, sampai disebutkan oleh Anas bin Malik, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu terkantuk-kantuk. Orang mengantuknya. Tsumma yusalluna wa la yatawaddun. Kemudian mereka salat dalam keadaan mereka tidak berwudu. Dalam keadaan tidak berwudu. Nah, tapi kapan seorang tidurnya sudah tidur pulas dalam kondisi bagaimanapun. Ya, apakah dia tidur duduk, ataukah dia tidur baring, ataukah dia tidur berdiri kalau memungkinkan. Nah, yang namanya tidur pulas membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang membatalkan itu kalau tidurnya baring. Tapi kalau dia tidur duduk, nah, maka tidak membatalkan wudu. Sepulas-pulasnya dia tidur, selama dia tidur dalam keadaan duduk, tidak membatalkan wudu. Ini sempat menjadi pendapat Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, salah seorang imam yang bermazhab Al-Malikiyah. Nah, beliau sempat berpendapat bahwa orang yang tidurnya dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu, dalam keadaan bagaimanapun tidurnya. Sampai kejadian suatu ketika beliau berada di masjid, di sampingnya orang sedang tidur pulas, tapi dia sedang duduk. Dan kebetulan dia memegang mazhabnya Ibnu Abdul Bar. Ya. Tidur sampai kenyang, tapi dalam keadaan duduk. Lalu didengarkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa dia mengeluarkan angin. Ya, kentut. Nah, setelah dia bangun dari tidurnya, kata Ibnu Abdul Bar, kamu berwudu. Ana tidak tidur dalam keadaan baring, ana duduk. Nah, dan kalau seorang tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Nah, maka Ibnu Abdul Bar jadi bingung. Ini, pokoknya kamu berwudu. Wudu telah batal. Tidak, saya tidur dalam keadaan duduk, tidak berbaring. Setelah itu Ibnu Abdul Bar merubah mazhabnya. Ya, meninggalkan mazhab yang mengatakan bahwa tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Nah, intinya bahwa kembali kepada permasalahan apakah seorang itu pulas dengan tidurnya atau tidak. Nah, kalau dia pulas dan terputus dari hubungan luar, maka wudunya batal. Nah, sebab seorang tidak mengetahui pada saat dia mengeluarkan hadas dalam keadaan dia tidak mengetahui. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidurnya beliau tidaklah membatalkan wudu. Wa fi riwayatin lahuma anha, dan dalam riwayat yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, kana yusalli min al-laili 10 raka'atin, bahwa beliau mengerjakan salatul lail 10 rakaat, wa yutiru bis sajdah, lalu beliau salat witir 1 rakaat, wa yarka'u raka'atayil fajr, lalu beliau salat 2 rakaat salat sunnah fajr, maka seluruhnya berjumlah 13 rakaat. Maka ini menjelaskan riwayat sebahagian yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan melebihi 13 rakaat. Padahal hadis ini mengatakan melebihi 11 rakaat. Itu tidak bertentangan antara kedua riwayat tersebut. Adapun
yang disebutkan oleh Aisyah melebihi 11 rakaat, maka yang dimaksud di mana beliau tidak menghitung salat 2 rakaat, salat sunnah dari salat sunnah fajr. Nah, adapun yang beliau sebutkan 13 rakaat, beliau memasukkan salat sunnah 2 rakaat fajr. Nah, dan sebagian para ulama juga memahami bahwa penyebutan 13 rakaat itu bersama dengan salat sunnah ratibah setelah Isya. Berdasarkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW apabila beliau hendak mengerjakan salatul lail, beliau membukanya dengan 2 rakaat yang ringan. Membukanya dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian setelah itu beliau mengerjakan 11 rakaat. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita dengarkan dan menambah ilmu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.